Shalom saudara dalam kasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam perjamuan kudus ya, minggu pertama minggu ini. Saya silakan berdiri, kita akan mulai kebaktian pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian Datang Roh Kudus. Datang dengan kuasa.
Jadi sekali lagi nanti Vero berdoa. Tuhan, kami sungguh Bapa Tuhan, punya Allah seperti Engkau yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang terus limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu bukan karena kekuatan, kehebatan kami Tuhan, tetapi kami akui Tuhan, buat semua karena kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga bersyukur karena Engkau sudah mengumpulkan kami kembali bersama-sama di tempat ini Tuhan, dengan satu tujuan Tuhan, bahwa kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, ibadah kami di pagi hari ini Tuhan bukan sekedar rutinitas yang kami lakukan Tuhan, tapi benar-benar Tuhan ibadah yang menyenangkan hati Engkau Tuhan, ibadah yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan pelayan Tuhan yang Engkau pakai Tuhan, baik UL Tuhan, singer, teman musik Tuhan, bahkan Abang yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami serahkan Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami di pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Masih tetap paling berdiri saudara. Kita akan nyanyikan pujian Kita Dipilih. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi Tuhannya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya saudara. Kita percaya saudara, kita ada di sini tuh pilihan Tuhan saudara. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya,
kita biasanya punya sahabat ya, tapi Pak sahabat yang paling setia sama kita Tuhan Yesus, saudara. Kita percaya itu ya, saudara. Kita mau keluh kesah apapun Tuhan selalu dengar ya, saudara. Terus nggak mau jaga rahasia kita, saudara. Semuanya curahkannya sama Tuhan aja, saudara. Amin. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. siapa saudara? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan ini, saudara. Kita akan sambung lagi dengan pujian Roh Kudus tercurah. Dan setelah pujian ini saya buka ruang kesaksian ya, saudara. Bagi yang mau bersaksi, saya persilakan. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak kalian. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Saya buka ruang saksi, saudara. Bagi yang mau bersaksi, saya persilakan. Haleluya.
Ya puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan ya. Jadi ojol ya, kita banyak tahu jalan-jalan pintas, jalan kucing, bisa tahu yang namanya sari hitam itu di dalamnya banyak bidadari. Ya Bas, aduh, saya lihat itu masuk ke Wisma mana saya antar martabak, aduh bos, luar biasa banyak bidadari, orang nggak pakai celana bos. Saya baru tahu jadi mata suka kelilipan bos. Ya bersyukur kita diproses Tuhan. Dulu saya di Bali keliling-keliling, mulai Bali jualan payung, sekarang jadi ojol keliling-keliling kota Bandung, tahu jalan-jalan tikus, tahu Lasmen ini yang bisa di-walking Bos. Ya puji Tuhan, tetap bersyukur, apapun pekerjaan saya syukuri. Hujan-hujan, ongkos 12.000 antar ke GoFood ke Mekarwangi. Rumahnya Harley Davidson, Pajero, tipnya cuma 1.000 Bos. Bersyukur, mendingan kita antar GoFood ke Saritem, ongkosnya goban Bos. Iya, tagi tunai 45, kasih 100 buat Bapak aja. Itu bidadarinya luar biasa Mas. Aduh, ya segitu aja, nanti kelamaan taruh minjem lotot-lotot. Begitu. Itulah saudara kesaksian pengalaman hidup ya saudara. Semua ada pengalamannya. Saya tambah sedikit ya saudara. Anak-anak itu kan sekarang udah mulai Rahel kan udah remaja, terus Samuel kayaknya sekarang mereka udah punya dunianya ya, kayak Samuel udah sering main, terus Rahel ya udah ada lah. Terus gini, Mama kenapa sih Mama nggak kerja gitu kan, kata mereka. Kayak tadi lagu Kita Dipilih ya saudara, emang semua mesti pilihan saudara. Dulu waktu saya pindah ke sini, pilihannya di calling sama mantan bos saya di Ancol, Hana mau kerja lagi gitu. Cuma kan semua itu pilihan saudara. Saya udah ada anak 2, terus saat itu saya lagi hamil. Saya kerja, saya ninggalin mereka. Itu semua pilihan saudara. Mereka masih perlu mama. Sekarang aja mereka udah mulai ini, Mama, kok yang lain ini semua kerja, semua kantoran, kok mama enggak di rumah aja gitu ya. Mama di sini juga kerja. Kalau nggak kerja, istilahnya gimana kalian makan gitu kan? Mama di sini juga kalian yang suruh mama ngurusin yang di sini, terus ini ya kayaknya aja mama kerja sambil ngawasin kalian, saya bilang gitu. Kan, kok kenapa kayak yang lain kan pulang sore pulang. Kalau mama kerja nih ya, saya sampai gini. Nanti mama lagi sibuk, kalian telepon nggak diangkat, terus saya mama pulang kerja, maaf ya. Mama ada pertemuan, mau kalian, saya bilang gitu. Mama ada rapat, mama mau healing dulu, mau suruh nonton, mau kalian, saya gituin. Ya enggak, ya kan pulangnya jam 5, kayak gitu kata mereka. Makanya semua itu pilihan. Mama di sini juga bukan ibu rumah tangga, saudara kalian tahu, dari pagi sampai ketemu malam, gak akan selesai. Itu semua pilihan ya saudara, tapi semua saya jadi istilahnya setiap saat, setiap waktu sama anak-anak ya semua aja. Apalagi Rahel udah gede gitu juga egoisnya tambah saudara. Apa-apa namanya adiknya ya dia kadang gangguin, kadang ini pokoknya dia marah aja, gangguin aja ini kayak gitu.
ramai saudara di rumah tuh, ramai sekali. Ya ini, pokoknya ya semua mesti dinikmati ya saudara. Nanti kalau mereka udah gede-gede, mereka udah lebih sibuk lagi. Kita sendiri di rumah saudara. Jadi sekarang saya menikmatin apa yang Tuhan kasih saat ini. Terima kasih saudara. Kita akan nyanyikan pujian. Ada satu sobatku dan persembahan boleh dijalankan. Oh ya saudara, saya persilakan bagi yang baru. Puji Tuhan, dulu sempat kesini 3 tahun lalu. Terus ada beberapa permasalahan yang terjadi di sekolah dan membuat aku jauh dari Tuhan. Tapi ada aja jalan Tuhan buat bawa lagi aku ke gereja, puji Tuhan, kembali sama Tuhan. Jadi perkenalkan, aku Adinda, salah satu remaja di sini. Sekarang baru ikut kebaktian umum. Aku mohon doa buat dari semuanya, buat mama papa ikut juga di sini. Selamat bergabung ya, semangat. Kita akan nyanyikan pujian. Ada satu sobatku dan persembahan boleh dijalankan. Siapkan hati kita akan nyanyikan pujian Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air.
semuanya Tuhan. Kami beri untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Kau melayakkan segala apapun yang kami lakukan dan kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua Bapa, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa dalam setiap kehidupan yang kami lakukan dan kerjakan Tuhan. Kalau kami boleh menjadi garam Bapa di dalam dunia ini Bapa, terang juga Tuhan. Apapun yang kami lakukan dan kerjakan Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Roh yang takut akan Engkau ada dalam setiap hati kami Bapa, hati anak-anak kami Bapa. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan Tuhan juga selalu menyertai segala kehidupan anak-anak kami juga Tuhan. Kami tidak tahu Bapa segala kehidupan mereka Tuhan, tapi kami tahu Bapa satu hal, asalkan mereka takut akan Engkau Tuhan, segala kehidupan mereka juga kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Bapa. Jadikan kami orang tua yang takut akan Engkau Bapa, hingga setiap kehidupan kami Bapa boleh menjadi contoh yang baik untuk setiap anak-anak kami Bapa. Biarlah urapan-Mu yang daripada-Mu saja menyertai segala kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Kau yang sempurnakan segala apapun yang kami lakukan dan kerjakan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, kembali kita boleh bersekutu beribadah. Semua kita boleh percaya karena anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi sebelum kita bangkit berdiri, Bilangan pasal 33. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Temanya tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung. Sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Ramses, lalu berkemah di Sukot. Puji Tuhan, sampai di sana membaca firman Tuhan. Jadi Musa disuruh sama Tuhan untuk mencatat setiap perjalanan orang Israel mulai dari Ramses, dari Mesir sampai ke tempat tanah Kanaan. Musa disuruh catat. Saya ingat saudara, di tahun 80-an terkenal tuh yang suka ada buku diari
orang suka nggak tahu sekarang ya. Buka baca tulis ya di hari. Tadi yang bersaksi perjalanan hidup ditulis. Perjalanan kehidupan kita harus ditulis, dilihat hari lepas hari. Pengalaman hidup, perjalanan kehidupan kita itu berbeda. Contohnya kalau saudara makan es doger, kalau ingat es doger, saya ingat Pak David. Setiap sore saudara dia pulang, dia bawain es doger. Saya tungguin bunyi Pak David gak nongol-nongol, akhirnya beli sendiri. Hari ini saudara beli minuman es doger, besok saudara minum lagi, rasanya sudah berbeda. Jadi perjalanan kehidupan kita itu harus dicatat. Yang dicatatnya itu apa? Pertolongan Tuhan, bukan hal-hal yang jelek. Yang dicatat itu apa? Orang-orang yang bersahabat dengan kita, bukan orang yang menyakiti kita. Yang dicatat dalam perjalanan kehidupan kita apa? Berkat-berkat pertolongan kasih Tuhan yang luar biasa, bukan yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Saya percaya perjalanan kehidupan kita lebih banyak yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Itu harus dicatat. Seperti Musa, dia mulai catat ketika mereka keluar dari Ramses Mesir, dicatat. Tuhan yang suruh catat. Nggak tahu nih Pak Ate dengar ya. Sejak Pak Ate riba dari sini dia catat saudara. Saya nggak tanya Pak Ate catat apa ya? Firman Tuhan atau apa? Karena panggil begini aja dia nggak dengar saudara. Tapi saya percaya saudara dia lihat Alkitab, dia catat firman. Perjalanan kehidupan kita harus dicatat, harus diingat. Bagaimana Tuhan menolong, memampukan dalam kehidupan kita. Nah kembali saudara dikatakan begini, Musa ayat 2, Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Ayat ketiga, mereka berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan pertama. Ayat yang ketiga, ayat yang ketiga tolong. Ini ayat ketiga ini. Mereka berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel itu. Saya dapat berkat firman Tuhan begini saudara. Kita mundur, ini hari ke-15 orang Israel keluar. Setelah Paskah mereka keluar. Saya dapat berkat begini. Oleh saya ibadah Paskah di Cikarang, diingatkan bahwa kalau kita ngadain Paskah, lebih baik jangan pasti pada saat ibadah Jumat Agung. Kalau bisa sesudah Jumat Agung. Karena ini orang Israel keluar pada hari ke-15, pada saat mereka sudah merayakan Paskah. Kita mundur saudara ke belakang. Asal mula Paskah itu dicatat dalam kitab Keluaran pasal 12. Mari kita ke kitab Keluaran pasal 12. Pasal 12 kitab Keluaran ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu.
Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Mundur ayatnya, ini ayat ke-7 coba. Ya. Jadi Paskah, awal mula Paskah dicatat dalam kitab Keluaran. Setiap tanggal 10 bulan pertama, seekor domba disimpan selama 14 hari dan harus dipotong pada petang hari. Ya. Ini merujuk gambaran kepada Tuhan Yesus. Ya. Kitab Yohanes pasal pertama ayat yang ke-29, Yohanes bilang begini ketika dia lagi membaptis semua orang. Dia bilang begini, dia tunjuk Yesus, inilah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Merujuk kepada Yesus. Yesus mati pada petang hari. Domba dipotong, disembelih petang hari. Bedanya Paskah Perjanjian Lama dan Paskah Perjanjian Baru. Kalau Paskah Perjanjian Lama itu hidup dan mati. Hidup matinya gimana? Karena Tuhan akan mengirim malaikatnya Tuhan untuk apa, saudara? Membunuh anak-anak sulung. Kalau Paskah Perjanjian Baru, Yesus dikorbankan untuk menyelamatkan semua seisi dunia. Kalau Paskah Perjanjian Lama, malaikat Tuhan turun untuk bunuh anak sulung. Kalau Paskah Perjanjian Baru, Yesus dikorbankan untuk menyelamatkan umat manusia. Syaratnya cuma satu, saudara. Percaya kepada Yesus, dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Perjanjian Lama percaya ketika mereka melakukan apa? Ambil darah, potong domba hari ke-14 yang mau disembelih. Kemudian darahnya harus dibubuhkan pada kedua tiang, harus dibubuhkan. Supaya apa? Ketika mereka malam, mereka diam di rumah, mereka selamat. Karena apa? Pada malam itu ada malaikat Tuhan untuk apa? Bunuh setiap anak sulung. Saudara, Paskah Perjanjian Lama itu hidup dan mati. Kalau tidak mau lakukan, tidak akan selamat anak sulung kita. Jadi Paskah Perjanjian Lama itu hidup dan mati. Satu yang harus lakukan, percaya, lakukan, potong domba di hari ke-14, kemudian bubuhkan. Jadi ketika malaikat Tuhan melihat ada darah di bumbungan tiang rumahnya, dia selamat. Paskah Perjanjian Baru, semua yang percaya kepada Yesus, dosanya diampuni dan dia beroleh hidup yang kekal. Hari Sabtu kemarin tadi malam Ibu Gembala bicara tentang iman kepada setiap pemuda remaja. Setiap perjalanan kehidupan kita, iman kita semakin naik atau semakin turun. Dalam perjalanan kehidupan kita yang kita catat tentang hal yang luar biasa, semakin naikkah iman kita atau semakin turun dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Biarlah Paskah
kita sadari bahwa kita sudah diberi kemenangan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita beroleh kemenangan dalam Tuhan Yesus. Kita boleh sadar bahwa itu semua bukan cerita kita. Semua karena anugerah. Kita cuma apa saudara? Percaya saja. Dan kita boleh beroleh selamat. Jangan sampai ketika saudara pulang dihantam dengan persoalan dan masalah. Iman saudara mulai turun. Tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kembali saudara. Kita kembali ke kitab Bilangan pasal 33 ayat yang ketiga dan keempat. Ini setelah Paskah, domba telah disembelih. Pada hari ke-15, Bilangan 33 ayat yang ketiga dan keempat. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan pertama itu. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung. Sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada Allah mereka. Ayat 3 katakan, pada hari ke-15 orang Israel keluar dengan tangan yang terangkat, menandakan kemenangan, kebebasan atas tawanan yang mereka boleh alami. Karena sekian waktu lama orang Israel ditawan, mengalami penderitaan yang luar biasa. Jadi mereka lewat saudara, orang Mesir lagi ngapain saudara? Lagi berduka, perasaannya lagi berkabung. Karena pada saat itu mereka sedang menguburkan anak-anak sulung mereka yang mati dibunuh oleh Tuhan. Orang Israel keluar dengan terangkat tangan yang terangkat. Perasaan ini saudara, saya mau bawa beritahu kepada saudara. Perasaan ini biarlah menjadi perasaan bagi kita. Ketika kita memuji, kita menyembah Tuhan tanpa disuruh, tanpa dikomando, tanpa diminta, kita boleh mengangkat tangan kita. Itu perasaan bahwa kita boleh memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Saudara, ketika saudara berdoa, tiba-tiba saudara nangis, itu nggak disuruh. Itu perasaan saudara. Bagaimana Tuhan sudah menolong saudara. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, kau usah disuruh. Allah itu baik. Jangan saudara, nggak disuruh. Karena ingin menunjukkan perasaan kita. Karena kasih Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati Paskah. Ini menjelang kenaikan Tuhan Yesus. Jadi 40 hari setelah Yesus bangkit, dia menunjukkan, dia beritahu kepada setiap muridnya tentang kerajaan Allah. Beritahu tentang kerajaan Allah. Ceritakan tentang kerajaan Allah. Dan saya mau ceritakan lagi saudara. Paskah memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Biar kita boleh keluar dengan mengangkat tangan kita, menandakan bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Nah, kembali saudara, orang Israel keluar dari Mesir dengan tangan yang dinaikkan ke atas, mengalami kemenangan yang luar biasa. Berbanding terbalik dengan orang Mesir. Ayat 4. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan, di antaranya yakni anak-anak sulung mereka. Mau melawan, mau apa orang Mesir, tapi nggak bisa. Karena yang mereka lawan itu Tuhan, bukan umat atau orang Islam.
Kalau saudara percaya, saudara diapain, dijelekin, dihina, saudara tetap percaya saudara itu anak Tuhan. Pasti dibela oleh Tuhan. Nggak usah jauh-jauh lah. Anaknya Parudi aja, ada yang senggol, ada yang sentil, nangis, yang keluar pasti Parudi. Kenapa? Ada apa? Diapain? Ya. Kita juga punya Tuhan, kita anak Tuhan. Pasti ditolong oleh Tuhan, pasti dibela oleh Tuhan, asal kita cuma percaya kepada Tuhan. Pasti ditolong oleh Tuhan. Saya dapat begini, saudara. Yesaya 52 ayat 12. Yesaya 52 ayat 12. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisannya. Dalam kitab Bilangan pasal yang kedua katakan, orang Israel keluar dari Ramses pasukan demi pasukan. Yang mengawal mereka itu Musa di depan, tapi penutup barisan adalah Allah yang menjaga mereka, yang melindungi mereka. Jadi ketika orang Mesir lagi berkabung, perasaan mereka lagi sedang mati, mereka melihat orang Israel keluar, mau bikin apa, mau melakukan apa, nggak bisa. Karena mereka bukan melawan orang Mesir, orang Israel, tapi yang dilawan oleh orang Mesir adalah Tuhan sendiri. Jadi orang Israel keluar seperti kayak mau ngejek, orang Mesir. Mereka keluar, lari-lari, jangan santai. Bilangan 33 ayat 2 katakan, pasukan demi pasukan berjalan biasa, nggak lari-lari, nggak terburu-buru. Perjalanan kehidupan kita kalau bersama dengan Tuhan, tadi saya katakan, nggak usah buru-buru, nggak usah sana kemari, biasa saja. Tapi seringkali saudara itulah, selalu kita terburu-buru, pengennya tunggu masih bentar lagi, 15 menit lagi, santai, tunggu, nanti waduh baru lagi nyapa, ngumpul di tengah jalan. Ya. Perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan nggak usah dibawa buru-buru. Percaya waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Saya minta tolong minggu lalu sama Pak Budi. Pak Budi, saya mau tukar motor saya yang Vario. Gimana caranya bisa jadi 2? Begitu, beranakin aja Pak. Kayak begitu. Sudah saudara, pergi. Ya. Saya berani melangkah karena ada anak Tuhan yang masih berkat. Saya mau kasih tahu, belum ada kode dari Ibu Gembala, boleh nggak? Jadi kami bisa berani beli tambah ganti motor, yaitu tambah bisa motor 2, karena kalau mau pergi kemana-mana saudara-saudara repot. Kak, ada di mana? Papi mau pergi, rebutan sama anak, cuma 1 motor. Karena sudah ada motor 2, sudah bisa dia kemana saja. Mengingat bulan Agustus sudah kuliah dia, dan perjalanan kuliahnya bukan dekat dari sini ke TKI. Puji Tuhan lumayan jauh. Bisa tuh. Itu kami sudah doakan sangat lama sekali saudara. Sudah sangat lama kami minta kepada Tuhan. Kalau bisa ya, udah lama sekali saya tanyain Pak Budi, bisa nggak ya? Bisa nggak? Pas ada yang ngasih THR, boleh kasih tahu nggak? Ibu Gembala cuma senyum-senyum doang.
Kok bisa tahu? Dia cuma lihat matanya semua nyipit begini. Ya udah sudah, ada yang kasih THR sudah. Saya bilang, kita nggak lebaran dapat THR, tapi itu berkat dari Tuhan. Udah lama pengen maksa saudara, pengen paksa motor. Nggak usah buru-buru. Waktu Tuhan, waktu yang luar biasa. Soalnya bisa punya dua, bisa gantian mau pakai mana nih hari ini. Kebayang aja saudara, pesepak bola Ronaldo terkenal punya mobil itu lusinan, lebih dari lusinan. Hari ini dia tinggal ngambil sebenarnya, pencet mobil apa yang mau dia pakai. Bisa naik. Kalau kita bersama Tuhan, nggak usah dibawa buru-buru. Karena waktu Tuhan pasti waktu yang luar biasa. Nggak usah ketakutan lagi hadapi apa masalah, persoalan, keadaan kehidupan kita. Nggak usah saudara. Kalau kita sudah doakan, sudah minta sama Tuhan, sudah tunggu aja saudara. Mungkin kita lupa, mungkin kita nggak akan ingat lagi apa yang kita doakan. Mungkin sudah waktu lama, sangat lama sekali. Tapi saya percaya Tuhan pasti dengar dan Dia akan jawab segala doa-doa kita. Nggak usah buru-buru. Orang Israel keluar dari Mesir, angkat tangan, nada kebebasan, kemenangan, mengalami kemenangan. Jalan santai, jalan biasa. Perasaan ini biarlah kita mau ungkapkan ketika kita memuji, kita menyembah Tuhan. Nggak usah disuruh, nggak usah dikomando, kita angkat tangan. Ya. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kadang-kala malu-malu sudah angkat tangan. Angkat tangan nggak semua. Malu. Padahal kita lagi memuji, menyembah Allah yang sudah tolong kita, yang sudah menyembuhkan kita, yang sudah memberkati dalam kehidupan kita. Tanggal 15 bulan pertama itu, setelah mereka mengadakan Paskah, mereka keluar dari Mesir dengan tangan yang terangkat. Setelah kau berdoa, memulai aktivitasmu di pagi hari, melangkahlah dengan iman, percaya hari ini aku akan diberkati oleh Tuhan. Perjalanan kehidupanku akan ditolong oleh Tuhan. Perjalanan kehidupanku hari ini akan melihat mujizat demi mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Ayat terakhir saudara, 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal pertama, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Orang Israel disuruh dalam kitab Keluaran pasal 12, ambil domba jangan bercacat, jangan yang jelek, berikan kepada Tuhan yang terbaik, jangan yang nggak bagus, kasih Tuhan yang terbaik. Saya selalu bilang begitu. Dan saya mau katakan lagi, kalau saudara ingin dapat yang terbaik, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami hal yang luar biasa, lakukanlah hal yang luar biasa untuk Tuhan. 1 Petrus pasal pertama ayat 18 katakan begini. Ada kata di sana dikatakan begini, dari cara hidupmu yang sia-sia. Kata sia-sia artinya kita mempunyai naluri yang sama dengan karakter yang jauh dari Tuhan. Cara hidup kita yang sia-sia, punya naluri karakter yang jauh dari Tuhan. Tapi karena darah Yesus yang sudah menyucikan kita, membawa kita dekat dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu banyak hal saja.
Kalau kita sadar bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dari hidup kita yang sia-sia, dari naluri karakter yang tidak benar, yang jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita yang sudah disucikan oleh darah Yesus, jangan jauh dari tabiat Tuhan. Jangan menjauhi ibadah kita. Satu ayat saja, saudara. Satu ayat menutup ibadah firman Tuhan pagi hari ini. Bilangan pasal 9 ayat 13. Satu saja ayat terakhir, paling terakhir. Walaupun ada berapa lagi. Bilangan pasal 9 ayat yang ke-13. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktu itu. Orang itu harus menanggung akibat dosanya. Saya salah tulis ayat berarti. Intinya saudara, kita jangan jauh daripada Tuhan. Ibadah Paskah harus kita datang beribadah kepada Tuhan. Jumat Agung itu khusus. Atau sekarang saya mau katakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Hari kebangkitan Tuhan. Hari di mana kita beroleh kemenangan. Ada banyak hari yang Tuhan beri, tapi mari khususkan satu hari ini untuk kita pakai beribadah kepada Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan, karena hidup kita yang sia-sia sudah ditebus oleh darah Yesus. Yang jauh ini sudah mendekat, karena darah Yesus yang sudah menyucikan dalam kehidupan kita. Sebisa-bisa mungkin, sedapat-dapatnya, saya mau katakan, kewajiban kita harus beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah kita. Saudara sibuk dalam perjalanan kehidupan saudara, bisnis, pekerjaan, usaha, jangan lalaikan ibadahmu kepada Tuhan. Ini saya minta Ibu Gembala foto. Saya dapat nonton di Instagram saudara. Ada 3 orang lagi main. Kemudian suara azan berteriak, ayolah, ayolah, ayolah suara. Satu orang berdiri, dia tinggalin. Kita main belum selesai. Bentar, nanti aja. Sudah ada yang berteriak. Dikatakan apa? Allah sudah memanggil kita untuk ibadah, untuk sholat. Contoh yang gampang aja begini. Pak Sumono lewat, terus Pak Rudi bilang, Pak Sumono, terus diem aja. Kesel nggak Pak Rudi? Kesel. Kita punya anak dipanggil, terus aja. Kesel nggak sih? Ini yang panggil Tuhan. Katakan ini yang panggil Tuhan untuk ibadah. Mari kita ibadah dulu. Kita nggak perlu saudara. Kita sudah tahu hari Minggu itu hari di mana Tuhan sudah bangkit. Kita memperoleh kemenangan. Tapi banyak orang Kristen, bukan anak Tuhan, tapi masih banyak orang Kristen meninggalkan ibadah. Beda sama sungguh itu. Makanya saya selalu bilang kan, saudara pergi kemana aja, ada gantung nanti lagi sholat, dia tinggalin usahanya. Padahal ada orang nungguin mau belanja, ditinggalin. Tapi orang Kristen, wah ini cuan ini buang nih. Ada orang mau masuk mau belanja, nanti aja dulu ibadahnya. Ayo masuk. Mari saudara, jangan tinggalkan ibadah. Perjalanan kehidupan kita nggak tahu sampai kapan. Mari luangkan perjalanan kehidupan kita. Di sela-sela kesibukan apapun kau lakukan, beribadah kepada Tuhan dan alami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, saya rindu kita naikkan satu pujian.
Karena salibmu. Depannya apa? Ada yang tahu? Karena salibmu depannya juga hanya kau Tuhan. Itu. Mari kita nyanyi lagu ini saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, Karena salibmu ku hidup. karena Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. saudara, saya katakan ini. Cuma karena salib kita hidup. Cuma karena salib Tuhan kita menang. Karena salib Tuhan kita memperoleh kemenangan yang luar biasa. Perjalanan kehidupan kita tidak tahu sampai kapan. Catatlah hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ingatlah, percayalah bahwa perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan pasti akan mengalami sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi, mari angkat tanganmu, bawa perasaan yang penuh dengan sukacita bahwa kita punya pembebas yang luar biasa, yang akan membebaskan kita dari segala persoalan masalah kita, yang akan memberikan kita kemenangan lebih daripada kemenangan, memampukan kita berkata, semua karena salib Tuhan yang sudah menolong dalam kehidupan kita. Karena salibmu, karena salibmu. Sudah kita bangkit berdiri. Salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa. Pelayan perjamuan. Sudah kita ke depan. Untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau yang berkuasa melakukan mujizat dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang sudah memperbaharui kehidupan kami, memahami
arti Paskah yang sebenarnya. Kami bangga kami punya Allah yang dahsyat. Kami bangga kami punya Allah yang luar biasa, yang mampu menyelamatkan kami dan mengangkat kami dari lumpur dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman Tuhan itu dalam setiap hati kami. Kondisi apapun yang kami hadapi, biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Keyakinan kami, kepercayaan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami punya Allah yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan makan dan minum sehidangan dengan Tuhan. Sucikanlah kami Tuhan, kuduskanlah kami Tuhan, agar roti dan air anggur yang kami akan nikmati pagi hari ini itu benar-benar memberikan kami pembaharuan iman kami kepada Tuhan. Semakin hari kami semakin memahami kehidupan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan kami, kuduskan kami, kuduskan setiap pelayan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Berlaku
kita makan dan minum. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Kalau ada dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita perbuat sengaja maupun tidak sengaja, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta kelayakan dari Tuhan, agar ketika kita makan dan minum, benar-benar kita mendapat berkat dari Tuhan. Pribadi lepas pribadi berdoa kepada Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat cawan dengan tangan kanan. Dengarkan baca firman Tuhan sebelum kita meminum. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya apa yang kami makan dan minum saat ini sudah masuk pada nadi-nadi kecil, masuk nadi-nadi besar, mengalir dalam tubuh kami. Kasih Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami orang yang tidak benar menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Hidup kami telah ditebus yang jauh dari Tuhan menjadi mendekat dengan Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima berkat firman Tuhan. Kami terima berkat perjamuan Tuhan. Kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan yang kami bawa, yang sudah mengerti dan tahu akan perpuluhan Tuhan berkati. Balas sesuai janji berkat firman Tuhan. Ketika kami mulai melakukan dan mengerjakannya, kami hidup oleh karena apa yang kami kerjakan dan kami lakukan. Kami sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan bawa korban persembahan yang kedua.
kita dipilih. Di Bapak Ibu yang terus. Kita dipilih. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Ini terima kasih nih buat sumbangan buat Pasca Anak Sekolah Minggu Pemuda dan Remaja dari Ibu Mariati. Ya. Saudara, saya angkat kembali tanggal 18 tidak ada ibadah kenaikan karena tanggal 18 Mei itu dipakai ibadah Pasca anak-anak dan pemuda remaja di Alam Islam Cimahi. Saya mau cuma Tuhan yang bisa gerakan saudara. Saudara, ada beberapa anak sekolah minggu pemuda remaja kita ya, yang perlu disupport. Ya. Mereka dikenakan 60.000 per orang. 60.000 per orang untuk konsumsi dan transportasi. Jadi ada Bapak Ibu Saudara yang tergerak ya. Oh iya, saya untuk satu orang boleh saudara support untuk satu orang. Anak sekolah minggu pemuda remaja kita untuk ikut ya. Jadi nanti saya akan bilang ini ada berkat, kamu doain yang ngasih. Saya enggak gitu, terserah ibu gembala sama guru-guru sekolah minggu, pengurus pemuda remaja mau disebutkan kah atau enggak, tapi saya percaya orang yang memberi pasti diberi juga. Jadi mari saya mau gerakan Bapak Ibu Saudara, jangan saya, Tuhan gerakan saudara. Entah 1, 2, 3 orang bisa bantu saudara. Ya, jadi paling lambat itu minggu depan ya, supaya mereka tidak khawatir ada dana nggak mau ikut ya. Dan saya dengar ada yang nabung saudara buat pergi ke AWC ya. Mari kita meringankan beban mereka untuk kita bantu. Oh saudara, puji Tuhan, kan nggak mungkin saya tembak Pak Rudi mau tabung anak berapa begitu, Pak Ivan mau buat anak berapa, kan nggak mungkin ya. Tuhan gerakan saudara. Saya percaya minggu depan hari terakhir sudah bisa bantu berapa, 1 orang apa 2 orang apa saudara ya. Itu sudah meringankan anak sekolah minggu dan pemuda remaja kita untuk ikut dalam ibadah Pasca di AWC. Jadi sekali lagi tanggal 18 tidak ada ibadah. Yang kedua, terima kasih buat bantuan saudara untuk sound system bulan April sudah terpenuhi. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada berapa bulan lagi? 8 bulan lagi saudara. Cicilan sound system kita masih di bulan Mei ini
Saya harap sudah bisa bantu support juga. Itu saja pengumuman yang saya bisa beritahu. Tuhan semua berkati. Ada lagi? Saya dan kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Tunaikan syukur kepada-Mu. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, terus selalu baru, selalu baru dan tak pernah bertolong dan besar setiamu. Di tamatnya ibadah kami, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah tolong dalam ibadah kami pagi hari ini. Semua yang melayani, yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, ada upaya menyertai mereka, dan kami yang beribadah diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati Mak Mariani yang sudah support beberapa anak sekolah minggu pemuda remaja untuk ibadah pasca di Alam Wisata Cimahi tanggal 18 Mei. Tuhan gerakan jemaat Tuhan juga yang lain untuk terbeban. Berapapun yang mereka bisa bantu, 1 orang, 2 orang, 3 orang sekalipun. Tuhan berkati mereka terlebih dahulu agar mereka bisa support anak-anak pemuda remaja sekolah minggu untuk ikut ibadah perayaan Paskah ini. Agar mereka boleh merayakan Paskah dengan sukacita yang daripada Tuhan. Berkati sekali lagi jemaat agar mereka boleh menjadi support, boleh menjadi orang yang boleh membantu anak-anak pemuda remaja dan sekolah minggu yang ada. Kami serahkan ibadah Paskah perayaan anak-anak juga tanggal 18 dalam tangan Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Mulai dari kesehatan para pelayan, anak-anak pemuda remaja, cuaca, keamanan, dan sukacita yang boleh alami. Terima kasih. Berkati pekerjaan usaha jemaat Tuhan. Tuhan tolong anak-anak kami yang sedang akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Kami sadar, kami tahu kemampuan kepandaian anak-anak kami dalam berhitung, mengingat, membaca. Tuhan tolong anak-anak kami beri ketelitian dalam mereka menulis, mencatat, menjawab soal-soal dengan pertolongan dari Tuhan. Berikan mereka daya ingat yang luar biasa, sehingga mereka boleh mengingat pelajaran-pelajaran mereka telah pelajari, yang mereka boleh ingat kembali ketika mereka menghadapi ujian nanti dengan pertolongan dari Tuhan. Anak-anak kami bisa menjawab soal-soal, dan kami akan melihat hasil mereka boleh naik kelas dengan nilai yang luar biasa. Anak-anak kami yang sudah lulus, puji Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah berkati anak-anak kami. Mereka boleh lulus, mereka boleh naik lagi dengan peringkat dan tanggung jawab yang lebih besar lagi, memampukan mereka untuk menatap masa depan mereka dengan pertolongan daripada Tuhan. Pekerjaan usaha jemaat Tuhan berkati, Tuhan tolong. Kebutuhan, keperluan yang mereka alami, Tuhan nyatakan, Tuhan adakan dengan hal yang luar biasa. Keluarga Bapak Yohanes, Engkau yang mengenal, Engkau yang tahu apa yang mereka hadapi. Tuhan lawan, Tuhan jamah. Biarlah kasih anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Mereka bisa datang lagi beribadah, menceritakan kemenangan demi kemenangan, pembelaan, pertolongan Tuhan dalam pekerjaan, usaha, kehidupan keluarga mereka, pribadi mereka, bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Perjalanan kami kemanapun akan kami pergi, aktivitas kami setelah pulang dari ibadah ini, Tuhan tetap lindungi. Berjalan kaki, berkendaraan jauh maupun dekat, dalam nama Yesus kami dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Kekuatan kesehatan kami
yang lemah. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah berikan kesehatan yang lebih baik. Nama Tuhan dipuji-puji, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati perumahan Taman Rahayu dan perumahan yang lainnya di sekitar ini Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera. Bandung, Jombang, Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan, penyertaan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan kita Tuhan Yesus kedua kali. Terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.